Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang kembali kepada mahasiswa sekalian di mata kuliah kita Pendidikan Pancasila. Seperti yang saya sudah janjikan pada pertemuan sebelumnya di materi konstitusi, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang materi Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Tentunya setelah mempelajari materi ini, kemampuan yang diharapkan itu mahasiswa mampu memahami konsep Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Ya, ada 3 hal yang menjadi penitik beratan materi kita pada hari ini, Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Yang pertama itu adalah Pancasila prakemerdekaan atau sebelum kemerdekaan, kemudian Pancasila di era kemerdekaan, kemudian Pancasila di era reformasi seperti yang kita rasakan saat ini. Yang pertama, Pancasila prakemerdekaan. Ya, penitik beratan Pancasila prakemerdekaan ini ingin mengatakan bahwa nilai-nilai Pancasila itu memang sudah ada sejak zaman kerajaan itu. Misal di sini pada kerajaan Sriwijaya sudah dikenal sistem pemerintahan, ya walaupun dalam konteks yang masih sangat sederhana, tidak sekompleks apa yang ada sekarang ini. Kemudian di masa kerajaan Majapahit, pada kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca sudah mengenal istilah Pancasila dalam kitab tersebut, yang mana artinya itu adalah 5 sila. Kemudian di kitab Sutasoma karangan Empu Tentular, dalam kitab tersebut sudah mengenal istilah Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangruah, yang mana artinya ya berbeda-beda tapi tetap satu Tuhan. Selanjutnya di masa penjajahan, ya bangsa Indonesia seperti yang kita ketahui bersama sudah melalui begitu sangat panjang yang namanya proses untuk mencapai kemerdekaan, mulai dari penjajahan bangsa Portugis, kemudian penjajahan Belanda, kemudian penjajahan Jepang yang sangat singkat, hanya 3,5 tahun dari 1942 sampai dengan kita memperoleh kemerdekaan di tahun 17 Agustus tahun 1945. Selanjutnya di masa kebangkitan nasional ini, penitik beratannya sebenarnya pada masa kebangkitan nasional ini ingin mengatakan bahwa rakyat Indonesia sudah mulai jengah dengan yang namanya penjajahan dan mulai sudah berpikir bagaimana caranya untuk menjadi sebagai negara yang berdaulat. Diawali dengan organisasi Budi Utomo yang didirikan tahun 1908, kemudian Serikat Dagang Islam, Partai Nasional Indonesia yang bermuara pada munculnya sebuah ikrar Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928. Inilah yang menjadi awal ikrar daripada bangsa Indonesia itu sendiri. Ya, masa perumusan Pancasila itu sendiri tentunya melalui begitu sangat proses yang sangat panjang ya, melalui sidang pertama BPUPKI, kemudian yang menghasilkan sidang kedua BPUPKI sampai dengan terbentuknya Panitia 9 untuk menjadi wujud daripada Pancasila itu sendiri. Ya ini ya beberapa catatan tentang alur peristiwa dari proses pembuatan Pancasila itu sendiri sebagai dasar konstitusi, dasar falsafah negara kita. Ya. Kemudian yang kedua di sini, setelah yang pertama tadi Pancasila prakemerdekaan atau Pancasila sebelum kemerdekaan. Di masa ini dibahas yang kedua tentang Pancasila di era kemerdekaan. Ya, di sini tertulis bahwa pada tanggal 27 Desember 1949 konferensi meja bundar dilakukan untuk disetujui dan ditandatangani oleh Ratu Belanda Yulia dan Wakil Presiden RI di kota Den Haag, menghasilkan keputusan sebagai berikut. Ya ini ya, jadi di masa kemerdekaan itu juga negara kita melalui begitu banyak proses ya, banyak proses
Di sini pertama itu konstitusi RIS menentukan bentuk negara serikat. Ya, jadi kita pernah menjadi negara serikat yang mana eh, dalam negara sistem negara tersebut dibagi menjadi 16 negara bagian. Ya kan? Maksudnya 16 negara bagian pada negara yang menganut sistem serikat atau federal itu ya, ada negara yang menjadi pokoknya dan ada yang menjadi negara bagian-bagiannya. Misal nih Indonesia, ya kan pada saat itu ada menjadi dibagi menjadi 16 negara bagian. Ya, negara bagiannya itu ya misal seperti sekarang ada yang namanya Sulawesi, ada yang Kalimantan dan lain-lain sebagainya. Kemudian konstitusi RIS menentukan sifat pemerintahan berdasarkan asas demokrasi liberal pada menteri bertanggung jawab pada parlemen. Ya, kemudian selanjutnya mukadimah konstitusi RIS menghapuskan jiwa dan isi pembukaan Pancasila. Jadi betul-betul memiliki alur proses yang sangat panjang ya. Nah, pada tahun 1950 terbentuklah yang namanya eh, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi penitik beratan di zaman ini adalah sebuah bentuk negara yang berubah-ubah, ya kan. Berubah-ubahnya ini tentu dipengaruhi oleh faktor di masa banyak faktor di masa itu. Nah, ada kejadian penting pada eh, Pancasila di era kemerdekaan itu, yaitu munculnya dekret presiden tahun 1959. Yang pertama di sini membubarkan konstituante. Ya, konstituante di sini yang dimaksudkan adalah pembuat undang-undang itu sendiri, ya yang mana kalau kita kenal sekarang dengan istilah DPR. Selanjutnya menetapkan kembali Undang-Undang Dasar sementara dan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar sementara 1950. Ya kan? Kemudian dibentuknya MPRS dan DPAS dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kemudian ada yang namanya dekret presiden tersebut. Maka Undang-Undang tahun 1945 berlaku kembali di negara Indonesia hingga saat ini. Jadi bisa dikatakan bahwa prosesnya yang begitu panjang, banyak perubahan yang terjadi pada saat itu di masa era kemerdekaan. Oke, di sini ada lagi masa Orde Baru. Ya kan? Di sini di masa Orde Baru itu yang paling terkenal adalah apa namanya ya? G30 SPKI. Nah, di sini dikatakan bahwa Orde Baru salah satunya tatanan masyarakat dan pemerintahan yang menuntut dilaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen, yang mana di masa itu ada tiga tuntutan atau yang dikenal dengan istilah ya tritura, tiga tuntutan rakyat pada saat itu. Yang pertama pembubaran PKI dan ormas-ormasnya, kemudian pembersihan kabinet dari unsur G30 SPKI, dan selanjutnya penurunan harga. Nah, yang ketiga, kalau yang pertama tadi di masa pra kemerdekaan, yang kedua di masa kemerdekaan, yang ketiga itu di masa reformasi. Jadi masa reformasi ini bisa dikatakan itu kita nikmati saat ini. Ini masa reformasi itu dimulai pada tahun 1998 sejak turunnya masa Orde Baru pada saat itu oleh Soeharto, maka disebutlah dengan masa reformasi. Ya, di sini di masa reformasi tahapan perkembangan Pancasila sebagai dasar negara menurut Kunto dalam 3 tahap, yaitu ini bisa dilihat ya, diperhatikan mulai dari tahun kita lahirnya Pancasila itu ya. Pada tahap 1945 sampai dengan 1968 disebut sebagai tahap politis. Ya kan? Selanjutnya di tahun 1969 sampai dengan 1994 sebagai tahapan pembangunan ekonomi. Nah, tahap 1995 sampai dengan 2020 sampai saat ini sebagai tahap repositioning Pancasila. Oke, saya rasa demikian untuk materinya.